menjawab para komentator di channel ini dengan mengatakan bahwa satu, mereka takut berbisnis karena tidak punya modal, dan yang kedua adalah takut bangkrut atau rugi. Pertanyaannya, apakah benar bahwa membangun usaha atau berbisnis atau berwirausaha itu harus punya modal besar, ataukah berbisnis tanpa modal yang mana? Pilih yang mana? Berikut ini saya akan mengulas dua-duanya dan saya akan memberikan trik-trik dan pengalaman saya sejak masa muda saya. Di dalam membangun sebuah usaha, jelas semuanya berawal dari perencanaan, dilanjutkan dengan tekad, kemauan dan konsisten dengan rencana atau planning. Planning atau perencanaan yang dibuat juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh yang saya pernah alami, saya alami itu, ketika saya memulai berusaha atau berbisnis, saya mengamati dan melihat bahwa para ibu-ibu itu kesulitan membeli bawang merah karena tidak ada stok maupun bawang putih. Entah itu di pasar, entah itu di retailer, tapi kesulitan karena di daerah kami itu bawang itu sulit. Setiap kali saya ke pasar, masalah ini yang saya jumpai. Lalu dalam planning atau perencanaan saya berusaha untuk pengadaan stok bawang merah dan bawang putih. Awalnya saya hanya mampu dengan pengadaan stok 100 kg bawang merah dan 100 kg bawang putih sambil menunggu pinjaman modal yang besar dari bank dengan agunan sertifikat tanah. Karena perencanaan saya sesuai dengan sasaran pasar, maka setiap kali stok yang saya hadirkan atau bawa di pasar habis terjual dalam hitungan jam, tidak sehari. Sehingga dalam sehari saya harus mengambil atau pengadaan stok 2 kali lipat. Saya masih ingat keuntungan atau omset yang saya hasilkan dalam seminggu hampir 2 juta rupiah. Itu pada tahun 1985 loh, uang masih sulit didapat. Untuk zaman sekarang transportnya mudah sekali, saudara bisa berlalang buana kemana saja untuk berbisnis. Tapi sayangnya kok tidak ada yang mau berbisnis. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Filosofi yang saya gunakan itu adalah filosofi penambang emas. Emas saat ditambang bukan sekaligus saudara hari ini menambang dan mendapat satu cincin atau satu kalung atau satu anting. Tidak, berhari-hari bahkan berbulan-bulan baru mendapatkan satu anting atau satu gelang dan lain-lain sebagainya. Filosofi saya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, sekitaran 1 tahun, saya sudah punya modal yang cukup besar, ditambah lagi dengan pinjaman bank yang saya agunkan dengan sertifikat tanah. Maka pada tahun kedua saya sudah mulai memiliki kendaraan pengangkut stok tersendiri. Saya sudah punya kendaraan di tahun kedua. Karena sudah bergerak bisnis yang lebih besar, maka saya merekrut karyawan atau sopir atau mempekerjakan orang lain untuk membantu saya dalam manajemen saya. Kira-kira berjalan 3 sampai dengan 4 tahun, bisnis saya bukan hanya tetap di situ, semakin berkembang karena modal usaha yang diberikan pihak bank saya sudah kembalikan semua karena saya punya omset cukup bagus. Dan pada tahun kelima saya sudah benar-benar mandiri. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa di dalam perencanaan yang saudara buat itu, yang pertama sekali itu adalah analisis kebutuhan pasar. Jangan pasar tidak butuh terus masuk dalam perencanaan. Ini yang saudara takut rugi atau takut tidak untungnya terletak di sini. Pasar tidak butuh tapi saudara ingin untuk mengadakan barang itu. Itu jelas tidak sinkron dengan kebutuhan orang. Contohnya saya tidak butuh telur,
tapi stok yang saudara siapkan itu adalah telur. Jelas saya tidak beli karena saya tidak butuh telur, yang saya butuh benda lain. Nah, kemampuan membaca pasar seperti ini tidak satu dua momen, harus berulang-ulang kali mengadakan riset pasar seperti ini. Dan ini perlu kejelian, bukan asal pergi ke pasar dan lihat-lihat saja terus tidak analisis pasar ke rumah terus mau bikin perencanaan bagaimana. Oleh karena itu orang yang takut berbisnis itu karena planning awal, perencanaan pasarnya tidak ada. Jadi langkah pertama yang saudara harus buat dalam membangun bisnis adalah analisis pasar. Saya ulangi, analisis pasar disesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga nanti muncul apa? Muncul apa yang disebut orang demand and stock. Contoh, saudara mau menjual sepatu tapi menjualnya di pedesaan. Jelas orang desa tidak selalu membutuhkan sepatu, dia butuh pacul, dia butuh pupuk, dia butuh bibit untuk tanam. Jadi kalau jual sepatu nggak matching dong, itu yang namanya analisis pasarnya nggak jalan, tidak jalan. Lalu persoalan kedua yang saya ingin bahas dalam video ini adalah berbisnis atau berusaha tanpa modal itu bagaimana? Artinya tidak punya modal sama sekali. Yang pertama sekali saudara harus bangun kepercayaan dengan produsen. Contoh, si A memproduksi telur satu hari 1.000, kata hitungan 1.000 supaya gampang dihitung. Tetapi si produsen ini kesulitan dalam hal memasarkan telur-telur itu. Saudara mulai cari analisis pasarnya, kira-kira tempat mana yang butuh telur, dan menawarkan jasa kepada produser itu dengan jaminan. Ini loh jaminan saya, BPKB motor saya, atau sertifikat tanah saya, atau BPKB mobil saya. Barangnya diambil, dibawa ke sana ke pasar yang sudah dianalisis, sudah tahu pasar itu butuh telur. Omsetnya, saudara misalnya tanya kepada produsen, oke lah, kalau saya mendapatkan untung itu milik saya, yang penting barang bapak laku. Oke, buat berkesepakatan tertulis atau hanya dengan mulut saja boleh. Telurnya dibawa ke pasar. Ketika sudah habis terjual, maka saudara sudah dapat uang hanya dengan modal kesepakatan saja. Itu contoh yang sederhana. Contoh yang lebih rumit, di bagian kuliner itu banyak orang penjual produsen roti itu banyak sekali di mana-mana, di Jawa Tengah, di Jawa Barat banyak sekali yang saya lihat itu. Cobalah saudara di bagian pemasarannya, tapi keuntungan untuk dalam pemasaran itu jangan setorkan. Karena apa? Karena kamu bukan karyawan produsen itu, kamu adalah pemasarannya dengan agunan atau dengan jaminan barang. Nah, itu tidak pakai modal, tidak pakai uang, hanya modal kepercayaan saja. Ketika saudara sudah punya uang, tarik kembali jaminan yang saudara tadi jaminkan itu, dan sudah mulai bangun bisnis sendiri-sendiri. Itu contoh yang sangat sederhana. Itulah bangun kepercayaan dengan produsen, langkah pertama. Langkah kedua itu adalah tepat waktu, in time, bukan on time. In time dengan on time itu beda. Contoh, saudara bawa 1.000 butir telur dengan tujuan hari ini sudah habis terjual, bukan besok baru habis terjual. Itu namanya in time. Tetapi kalau in time ini tidak terpenuhi, nah ini yang disebut dengan tidak tepat waktu, dan ini kepercayaan bisa-bisa hilang. Jadi nomor 2 ini menjaga nomor 1, artinya tepat waktu ini menjaga kepercayaan produsen. Sedangkan on time, dalam perencanaan saya itu sehari saya bisa menjual 5.000 butir. Contohnya, dalam sehari saya bisa jual 5.000 butir, itu on time. Kalau sehari tidak terjual 5.000 butir telur, maka itu namanya on time tidak berlaku. Jadi on time harus perencanaannya tepat, satu hari 5.000 butir, itu on time. In time artinya
Saudara, dalam perjanjian hari ini saya akan habis terjual semua telur yang saya bawa, dan benar hari ini habis jual telurnya sehingga uangnya disetor kepada produsen. Sedangkan bunga daripada atau laba keuntungannya untuk milik kita, karena kita sudah kasih agunan toh, berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil, BPKB sertifikat tanah dan lain-lain sebagainya. Atau tidak usah ke situlah, cincin atau anting atau kalung dan lain-lain sebagainya, asalkan jangan ke pinjol, Pak. Kalau saudara ke pinjol itu pintar, mafianya luar biasa. Itu semua orang mafia yang ada di pinjol itu. Bagi ibu-ibu yang gampang dilakukan atau gampang berbuka usaha itu adalah kebutuhan dapur. Contoh, produksi sayur diproduksi oleh petani dan kesulitan memasarkan. Ibu-ibu bisa membantu mereka memasarkan dengan pola yang seperti tadi saya katakan, buat perencanaan dan anggaran apa adanya. Cukup sekian dulu dan kita tunggu video saya berikutnya.